Tidak ada kekhawatiran akan reaktor nuklir ketika itu dibangun Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah daerah rawan gempa, daerah cincin api. Ya. Di mana kemudian kita bisa memikirkan bahwa Indonesia bisa aman ketika ada reaktor nuklir di situ. Ya. Itu cincin itu adalah yang dari pelautan India yang menyusuri lautan Pasifik yang melingkar, itulah yang kita lakukan. Tapi hanya berhenti pada sampai di daerah di negara-negara Filipina itu. Nah, sekarang yang tidak terlintas itu contohnya Sumatera yang bagian timur, Jawa bagian utara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan dan barat, ini daerah yang bebas gempa. Itu di atas 100 tahun. Jawa yang bagian utara belum pernah yang namanya gempa. Artinya dari segi riset, historinya itu adalah daerah aman. Jadi Jepara dan Bangka Belitung, daerah yang paling potensial untuk dibangun PLTN. Ya. Kenapa Jepara, Pak? Sepanjang Laut Jawa, Jepara itu di situ kan ada pegunungan yang nama Gunung Muria. Sehingga di sana itu tidak ada penduduk, yaitu langsung berhadapan dengan laut. Nah, karena reaktor itu kan harus pendingin dengan laut itu supaya lebih mudah, pembiayaan lebih murah. Nah, ini yang Jepara. Yang di Bangka Belitung juga sama. Kalau kita dengan nuklir, hitungan secara ekonomis itu 3,5 sen per kWh. Itu sudah diuji hitungan itu? Udah, itu ujian. Terbuka, transparan? Terbuka, transparan, siap. Kalau Emirat Arab, saya tanya, berapa per kWh dia? Emirat Arab juga reaktor nuklir? Reaktor nuklir bangun 4 daerah penghasil reaktor. minyak, reaktor nuklir? Penghasil minyak membangun reaktor ini 4. Mereka sudah declare kemana-mana udah melakukan itu. Pak Menteri melihat bahwa teknologi nuklir adalah sebuah keniscayaan buat bangsa Indonesia, tidak ada pilihan lain. Kalau saya bukan keniscayaan, namanya teknologi itu kan berkembang terus. Kalau kita itu menganggap keniscayaan berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Kita itu diberi oleh Tuhan ilmu pengetahuan, kita harus kembangkan terus ilmu ini. Setiap ada risk, ada return. Ini harus kita hitung. Nggak ada kok kita berpikir secara ekonomi, low risk, high return itu nggak ada dalam teori. High risk, high return. Kalau itu high risk, low return mesti ditinggalkan orang. High risk, high return. Nah, sekarang kita hitung. Risknya ini harus kita manage. Bagaimana risk yang termanage ini bisa menghasilkan return besar. Ini yang harus kita hitung. Dan nuklir pada saat itu hitungannya masuk dan semuanya teori secara efektif. Ekonomis sangat visible. Nah, ini kami dari Kementerian Ristek-Dikti tidak ingin membangun PLTN sebagai komersial, tapi kami ingin membangun ke depan adalah PLTN sebagai riset dan edukasi. Sekarang riset di bidang pangan dan kesehatan dari reaktor sudah ada. Ke depan kita harus maju lagi bagaimana reaktor bisa menghasilkan energi. Batan, Serpong maksudnya Pak, Jogja dan Bandung masih kurang untuk riset, masih akan tambah lagi? Saya rasa itu riset yang ada itu untuk pangan dan kesehatan. Tapi untuk energi belum. Untuk listrik belum? Ya, karena dulu tidak pernah berpikir untuk bagaimana untuk energi. Akan dibangun di mana dan tahun berapa? Nah, kalau saya itu kemarin saya sampaikan sudah bicara dengan Batan, yaitu di sekitar kawasan Batan itu nanti akan terpisah. Di situ sistem pengamanannya kan sudah lingkungannya sudah terbiasa dengan nuklir dan itu bisa dilakukan. Tapi tidak besar, ya antara 10 sampai 30 mega lah itu. Sudah disiapkan, Pak Presiden setuju? Pak Presiden untuk masa riset ini dia tidak ada masalah, tapi kalau itu untuk komersial jangan dulu. Jadi PLTN riset akan beroperasi di Serpong Batan tahun berapa? Harapan kami nanti di akhir tahun 2018 bisa commissioning, terus di tahun 2019 harapannya sudah running well. Dan bisa menghasilkan listrik untuk apa? Ya, menghasilkan listrik yang bisa kami gunakan untuk kawasan Serpong nanti. Jadi semua Serpong nanti bisa diselesaikan listriknya dari PLTN. Dan orang Indonesia bisa mengelola itu? Saya rasa sangat bisa. Dengan resiko yang tinggi dan disiplin yang harus juga diperhatikan terus? Iya, yang namanya reaktor yang ada di Batan, itu disiplinnya luar biasa. Terima kasih Pak Menristek dan Dikti, Pak Muhammad Nasir telah memberikan waktu di program Aiman. Terima kasih. Pak. Ya. Kebutuhan terus bertambah dan teknologi terus berkembang. Tapi risiko besar selalu harus ditimbang. Karena taruhannya umat manusia yang menghuni negeri, pelajaran dari negeri seberang, serta merta jadi ilmu yang pasti. Agar tak ada lagi lara bagi anak cucu kita suatu hari nanti. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih dan sampai jumpa.